Mik, mik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Sudah sholat asar 2 rakaat di waktu zuhur. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ketika wukuf, dan wa khairu ma qultu wal nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi selain doa-doa yang Bapak Ibu baca, bisa memperbanyak membaca ini tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian Bapak-bapak, Ibu-ibu, setelah sholat zuhur asar jamak qashar takdim selesai, maka Bapak Ibu kalau di Arafah langsung bisa segera ambil makan siang, ya, bisa langsung sebaiknya langsung dimakan, lalu berdoa sebanyak-banyaknya sampai dengan sholat maghrib. Suatu hal yang mungkin tadi belum disampaikan, sebelum sholat zuhur asar, maka Bapak Ibu pastikan dalam keadaan sudah berwudu, ya, sudah suci. Kalau Bapak Ibu sedang berhalangan, maka ketika wukuf cukup mendengarkan khutbah dan berdoa saja. Ketika yang lain sholat, cukup diam di tempat atau duduk di mana yang memungkinkan. Artinya tidak mungkin ikut sholat seperti yang lain. Yang jelas yang lain dipastikan sudah dalam keadaan suci. Setelah itu selesai, tidak harus suci kembali sampai dengan waktu maghrib. Apa? Ya, sedikit Bapak Ibu, hati-hati ketika di Arafah. Biasanya kadang ada yang hobine survei. Jadi orang kuat lungguh pikir terus pengen ngerti Arafah kayak ngopo, jalan-jalan. Hati-hati bahwa kita selama zuhur sampai maghrib itu harus berada di area Arafah. Nah, kalau kita dapat tenda yang agak pinggir, hati-hati. Jangan sampai jenengan karena hobi survei tadi, wah pengen ngerti Arafah, maksud yang kene pisan ngertine dhisik Jabal Rahmah tok.
Nah, di tenda kita kadang tendanya sangat pinggir sehingga hati-hati. Jangan sampai melewati batas area Arafah. Jadi di situ ada tulisan biasanya besar gitu, Bidayatul Arafah gitu atau dan sebagainya. Nah, sehingga hati-hati. Nek saged pun tenggen tenda napa ten sekitar tenda mau. Nggih, kelek karo tenda. Lah ngene. Kan mulai zuhur, nek mau survei nggih sadurunge zuhur. Nggih, sadurunge zuhur survei karena khawatir melewati batas Arafah. Karena seringkali kita di Indonesia itu dapatnya yang agak pinggir-pinggir. Ngaten nggih? Jangan sampai karena Arafah ini inti. Wong sing loro wae digawa di ambulan. Walaupun memang ada yang kemudian cuma sesat, tapi kita sampai maghrib hati-hati, pokoknya tetap teng nggih. Ngaten saja. Tambahan lagi mungkin Bapak-bapak Ibu. Itu tadi memang beberapa yang disampaikan itu memang menekankan pada kita agar Arafah kita ini, agar kita tidak kehilangan Arafah. Karena memang intinya haji itu adalah di Arafah. Godaan, distraksi itu banyak sekali. Yang tahun kemarin bersama Ustadz Miftah itu, Syarikah ini kan sekarang berlomba-lomba memberikan layanan kepada jamaah gitu ya, karena kayak kompetisi gitu ya, maksudnya api-apian. Ada yang kemudian kemarin itu membagi merchandise. Nah, pas wukuf itu di dum. Lah itu terus iki piye iki. Nah, otomatis padahal itu saat yang sebetulnya itu fokus untuk kita itu minta ampun, berdoa, berzikir. Tapi nyuwun sewu gara-gara mungkin itu tadi ya, jalan-jalan ya wis males, panas sampai. Begitu keluar door prize langsung buyar, ikut rebutan. Sing tumbler lah, sing gelas, sing macam-macam kayak gitulah. Harapannya mungkin ini bocoran gitu ya, yang tahun kemarin gitu ya. Yang tahun kemarin itu ada seperti itu. Dan itu saya lihat cukup mengganggu konsentrasi jamaah yang tidak tahan godaan. Jadi terus ikut-ikutan rebutan merchandise itu. Qadarullah bapak-bapak ibu-ibu memang itu banyak gitu ya. Ya sebetulnya enggak usah rebutan pun nanti dapat gitu ya. Tapi itu pun juga sebetulnya menurut saya akan menyulitkan itu. Nah, ketika pas pindah ke Muzdalifah, otomatis bawaannya itu akan jadi banyak sekali. Sing payung, sing tumbler. Padahal dari rumah sudah bawa payung, tapi di situ ada pembagian namanya gratis. Wah, ya tetap baik. Tidak hanya ibu-ibu. Ibu-ibu ya, tapi nggak hanya ibu-ibu juga. Wong di rumah loh. Dari rumah itu sudah bawa payung. Namanya ada gratisan payung 2 kali 3 kali, yo diambil. Saya mikirin bawaannya bila tenan betul gitu kan. Nah ketika pindah ke Muzdalifah, bawaannya jadi banyak sekali. Terus dari Muzdalifah ke Mina, qadarullah bisnya itu kemarin macet. Jalan kaki membawa itu. Mantap. Kalau yang tidak tergoda itu tadi ya kita cuma bawa gini ya jalan biasa aja kan itu kan. Tapi ya itu tadi kadang-kadang nanti distraksi atau godaan itu banyak sekali ya, mungkin makanan lah, minuman lah itu dibagi banyak sekali, makanan minuman dibawa itu. Ya saran saya secukupnya dan seperlunya saja. Kalau panjenengan perlu ambil, kalau tidak perlu ya tidak usah kan itu kan. Misalnya kita saya sudah punya payung, ya sudah saya nggak usah bawa ya nggak apa-apa. Toh itu dibawa pulang juga nggak bisa karena panjang, nggak bisa masuk koper. Akhirnya juga ditinggal di hotel. Tapi ya itu kadang-kadang gitu. Menungso ya, namanya juga manusia gitu ya. Gelas dibagi gelas kopi, gelasnya itu kaca. Kan nggak bisa juga dibawa pulang. Akhirnya juga ditinggal di hotel. Nah itu kadang-kadang seperti itu. Bukan kadang-kadang. Yang kemarin ada kejadian seperti itu. Ya nggak tahu. Nanti tantangannya tahun yang 2026 apa kita nggak tahu. Mungkin kalau dibagi duit malah gampang ya. Dikantongi gitu ya. Karena ada yang dibagi bed cover juga, selimut itu Pak. Suruh bawa, itu dia dibawa. Itu dikasih kan di situ tidur, dikasih selimutnya boleh dibawa, itu ya dibawa gitu. Saya mikir gawane piye gitu ya. Akhirnya ya malah terus cepat-cepat koper. Nah ya itu kan nanti kadang-kadang mengganggu. Jadi ini mudah-mudahan dengan diberitahu informasi yang update seperti ini, panjenengan nanti sudah siap mental gitu ya. Pokoknya kalau ada pembagi di sana itu banyak sekali amal soleh gitu ya. Membagi minum, membagi makan itu banyak.
ambil seperlunya saja. Kalau memang perlu makan ya diambil dimakan. Kalau perlu minum ya diambil diminum. Tapi kalau tidak perlu, dengan numpuk kayak itu juga nanti akan membebani diri sendiri gitu ya. Nah ini mungkin sedikit dari yang tahun kemarin itu ada kejadian seperti itu. Nah tidak tahu nanti di 2026 ada kejadian seperti apa yang kita usahakan memang kita beritahukan biar jamaah itu memang bisa memang siap fokus untuk ibadah, apalagi di Arafah yang itu memang intinya haji gitu ya di tempat Arafah ini. Makatan mungkin Ustaz matur nuwun. Ya, urutannya kita ke Musdalifah ya. Ya. Kita ke Musdalifah. Di sini bisa ambil kerikil ya. Untuk persiapan lontar jumroh akobah. 7 kerikil ya. Serepnya 1 ya. Bapak Ibu, kita sampai di Arafah itu sampai maghrib. Tetapi sholat Isya dan maghrib Isyanya itu berusaha untuk nanti dilaksanakannya di Musdalifah. Ngerti nggih? Jadi di Arafah itu nanti ikuti pembimbing kita. Jadi kita berangkat berombongan, termasuk ini tadi ya, kita latihan konsolat gelem ra kon untuk gerak itu apa modelnya wong ngayelan gitu. Modelnya wong malesan gitu. Alah gur latihan. Nah, alah gur latihan kalau kebiasaan kita nanti di sana juga akan gampang ke nyepelek ke. Nah, khawatir nanti anu nggih. Sehingga kita mengikuti apa yang jadi petunjuk pembimbing di sana. Sehingga yo insyaallah kita jaga dengan sebaik-baiknya. Jadi sholat maghrib isaknya di Musdalifah. Nanti kita ambil, kalau besok di sana ngambilnya berapa kerikil? 70 kerikil, ngaten nggih? Kalau di sini nanti perwakilan.